Ibunda Asma binti Abu Bakar As-Siddiq bernama Qutailah binti Abdul Uzza. Asma adalah adik Aisyah, bergelar Zatu Anataqain atau si pemilik sepasang selendang. Ketika Rasulullah SAW hendak berangkat hijrah ke Madinah, Asmalah yang membikinkan makanan untuk beliau. Dan karena tidak menemukan tali untuk mengikat makanan yang dibungkusnya, ia lalu merobek kain selendang pinggangnya untuk dipakai mengikat makanan tersebut. Itulah sebabnya ia diberi gelar Zatu An-Nataqain atau si pemilik sepasang selendang. Ia menikah dengan Zubair bin Al-Awam dan dikaruniai beberapa orang putra. Di antaranya ialah Abdullah bin Zubair, seorang anak yang pertama kali dilahirkan dalam Islam sesudah peristiwa hijrah. Semenjak diceraikan oleh Zubair suaminya, ia tinggal di Mekah bersama anaknya Abdullah hingga putranya ini terbunuh. Ia dikaruniai usia yang cukup panjang, yakni 100 tahun sebelum mengalami kebutaan, dan akhirnya ia meninggal dunia di Mekah pada tahun 73 Hijriah atau tahun 692 Masehi. Ia hanya memiliki sedikit karya syair yang berisi ratapan atas kematian suaminya dan putranya Abdullah. Ketika hendak berangkat berperang melawan Al-Hajjaj yang terkenal zalim, Abdullah bin Zubair sengaja menemui ibunya untuk meminta restu. Ia berkata, "Ibu, orang-orang mengecewakan perjuanganku, termasuk anak, istri, dan keluargaku sendiri. Hanya ada beberapa orang saja yang setia bersamaku. Mereka adalah orang-orang yang sangat sabar dan orang-orang yang memberiku dunia sesuai yang aku inginkan. Bagaimana pendapat Anda?" Lantas Asma menjawab, "Kamu tentu lebih tahu terhadap dirimu sendiri. Jika kamu merasa yakin berada pada yang benar dan itulah yang menjadi tujuanmu, maka teruskanlah niat perjuanganmu. Al-Hajjaj telah membunuh teman-temanmu. Jangan biarkan bocah-bocah Bani Umayyah itu mempermainkan lehermu. Dan jika perjuanganmu ini karena kamu menginginkan dunia, maka kamu adalah orang yang paling jahat. Itu artinya kamu telah menghancurkan dirimu sendiri dan orang-orang yang bersamamu. Jika kamu mengatakan, 'Aku memang yakin berada dalam kebenaran, tetapi kalau teman-temanku lemah hingga aku pun ikut lemah,' maka itu bukan sikap orang yang merdeka dan orang yang beragama. Kenapa kamu harus memilih tetap hidup di dunia kalau mati itu lebih baik?" Mendengar nasihat ibunya tersebut, Abdullah bin Zubair mengatakan, "Ibu, aku takut jika orang-orang Syria itu membunuhku. Mereka lalu akan menjalib dan mencincangku." Ibunya berkata, "Hai putraku, seekor domba itu tidak merasa sakit karena dikuliti. Jadi teruslah berjuang dengan hati nuranimu dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Setelah mencium kepala ibunya dengan lembut, Abdullah bin Zubair berkata, "Sebenarnya itulah tekadku yang masih tetap ada sampai sekarang. Aku tidak akan cenderung kepada kehidupan duniawi. Satu-satunya alasan yang mendorongku berangkat perang ini ialah karena marah demi Allah. Aku tidak mau kehormatannya diinjak-injak. Aku hanya ingin tahu pendapatmu, ya ibu." "Saat ini aku semakin mantap. Tunggulah ibuku. Mungkin hari ini aku akan mati. Janganlah Anda terlalu bersedih. Serahkanlah hal ini kepada Allah. Karena putramu tidak akan mau kompromi dengan kemungkaran, apalagi sengaja ikut membantu kejahatan. Aku tidak akan main-main terhadap hukum Allah, tidak akan melakukan pengkhianatan dengan senang hati, dan tidak pernah punya keinginan berbuat zalim kepada seorang muslim atau orang kafir mu'ahad. Setiap kali mendengar ada anak buahku berbuat zalim, aku tidak pernah membiarkan apalagi merestuinya. Bagiku, tidak ada sesuatu yang paling aku utamakan melebihi keridhaan Allah. Ya Allah, apa yang aku katakan ini bukan bualan, tapi aku ingin meyakinkan ibuku supaya ia berkenan melepaskan aku dengan restunya." Lantas ibunya berkata, "Aku juga berharap demikian putraku. Jika kamu harus mendahuluiku, aku akan tabah menghadapi musibah itu. Dan jika kamu meraih kemenangan, aku akan merasa ikut gembira atas kemenangan yang kamu raih. Berangkatlah, aku akan setia menunggu apa yang akan terjadi pada dirimu." Setelah merasa yakin mendapat restu sang ibu, Abdullah bin Zubair berkata, "Semoga Allah memberikan balasan kebajikan kepadamu, ibu. Jangan lupa ibu untuk berdoa." Ibunya menjawab, "Selamanya aku tidak akan pernah lupa berdoa untukmu, putraku. Orang-orang itu berperang demi membela kebatilan, sedangkan kamu berperang demi membela kebenaran." Selanjutnya ibu Zubair berdoa,
Ya Allah, turunkan rahmat-Mu. Buatlah malam ini cukup panjang selama aku tengah menunaikan sholat. Dan turunkan dahaga di Mekah dan Madinah pada terik tengah hari. Jadikan ia anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya Allah, aku serahkan ia kepada urusan-Mu. Aku ridho terhadap apa yang Engkau putuskan. Oleh karena itu, tolong beri aku pahala orang-orang yang bersabar dan bersyukur. Ketika tangannya dipegang oleh putranya untuk dicium, ia berkata dengan penuh haru, "Ini saat perpisahan, jangan menjauh dariku dulu putraku." Abdullah bin Zubair menjawab, "Aku datang untuk pamitan, karena ini adalah hari terakhir hidupku di dunia." Asma berkata, "Teruskan perjuanganmu dengan penuh keyakinan. Mendekatlah padaku, supaya aku bisa mengucapkan selamat tinggal kepadamu." Begitu Abdullah bin Zubair mendekat, Asma langsung memeluk dan menciumnya. Tiba-tiba tangan Asma menyentuh baju besi yang dipakai putranya itu. Asma kaget dan bertanya, "Apa maksudmu mengenakan pakaian seperti ini segala? Yang mengenakan pakaian seperti ini hanya orang pengecut yang takut mati." Abdullah bin Zubair menjawab, "Aku mengenakannya hanya untuk terjaga-jaga." Asma berkata, "Pakaian ini tidak berguna bagimu." Seketika Abdullah bin Zubair lalu menanggalkan pakaian tersebut. Setelah itu, ia segera naik ke atas punggung kudanya dengan gagah sambil mengikat bagian bawah gamisnya. Baju jubahnya ia masukkan ke dalam celana yang dilingkari dengan ikat pinggang. Menyaksikan itu, ibunya merasa bangga. Lalu Abdullah pun berangkat sambil melantunkan syair, "Aku akan tetap sabar mengarungi hari-hariku yang sangat panas, tidak seperti mereka yang suka mencela kenyataan." Mendengar senandung singkat putranya itu, Asma berkata, "Tetaplah bersabar seperti ayahmu Zubair, seperti kakekmu Abu Bakar, dan juga seperti nenekmu Syafiyah binti Abdul Muthalib." Selanjutnya Abdullah bin Zubair maju menyerang pasukan Al-Hajjaj hingga akhirnya ia terbunuh dan mayatnya disalib. Asma ibunya meminta kepada Al-Hajjaj agar mayat putranya diturunkan, tetapi penguasa lalim ini menolaknya. Asma lalu berkirim surat kepada Abdul Malik untuk mengajukan permintaan tersebut. Setelah permintaannya dikabulkan, ia lalu dimandikan dan menyembahyangkan mayat putranya. Sejak tragedi itu, Asma masih sempat hidup beberapa waktu sebelum akhirnya ia meninggal dunia dalam kebutaan. Peristiwa kematiannya ini terjadi pada tahun 13 Hijriah. Ketika suaminya Zubair bin Al-Awwam dibunuh oleh Ammar bin Jurmus Al-Majashi saat dalam perjalanan pulang dari pertempuran Jamal di lembah Sibah, ia mengatakan, "Putra Jurmus telah berkhianat dengan menunggang kuda kelabu di tengah kecamuk perang, tanpa harus bersusah payah, hai Amr. Seandainya kamu memberitahukan sebelumnya, kamu akan mendapati ia bukan seorang pasukan sembarangan yang mudah gemetar kedua tangannya. Celaka ibumu, karena kamu telah sengaja membunuh seorang muslim, maka kamu berhak mendapat sanksi hukuman yang setimpal."